Perkenalkan, nama saya Ibu Tudiva Pratama dengan NIM 2300500055. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan UAS visualisasi data. Baik, soal yang pertama, reading a dataset. Jadi, sebelum saya membuat ini, saya membuat kode untuk mengupload file ke Google Colab, di mana kodenya adalah berikut. Jadi, untuk reading a dataset di sini saya menggunakan df underscore dataset underscore awal, di mana ini menyimpan data frame hasil pembacaan CSV ke dalam variabel dataset. Selanjutnya, head dalam kurung 100 ini berguna untuk menampilkan 100 baris pertama dari data frame. Ini berguna untuk melihat preview data di awal termasuk kolom, tipe data, dan nilai-nilainya. Berikut adalah output yang dihasilkan. Bisa dilihat di sini ada 1 sampai 100 dataset yang ditampilkan. Selanjutnya adalah nomor B, dropping all non-value. Jadi di sini df dataset adalah data yang sudah bersih dari nilai kosong, dan df underscore dataset underscore awal adalah yang masih menyimpan data asli. Di sini untuk mendropping all non-value-nya digunakan kode drop NA. Setelah itu, saya menggunakan print untuk menampilkan jumlah data sebelum di drop NA dan sesudah di drop NA. Dan outputnya akan tampil seperti berikut. Jumlah basis data yang sebelum di drop NA-nya ada di 100.798 data, dan jumlah baris data sesudah di drop NA-nya ada di 98.015. Selanjutnya ke C. Tampilkan berapa jumlah laki-laki dan perempuan dalam dataset tersebut. Jadi di sini saya membuat dataset in sex.value underscore counts digunakan untuk menghitung kemunculan masing-masing nilai dalam kolom seks dari dataset, dan untuk mengambil jumlah laki-lakinya menggunakan jumlah underscore gender titik get m. Begitu pula yang perempuan. Di sini saya menggunakan print untuk menampilkan jumlah laki-laki dan perempuan dari dataset. Bisa dilihat outputnya seperti berikut, di mana jumlah laki-lakinya berada di 83.835 data, dan jumlah perempuannya 14.180 data. Selanjutnya, yang D, berapa jumlah wanita terpelajar educated dalam data tersebut. Jadi di sini saya membuat kategori terpelajar lebih dahulu, yang dimana mencakup some college, HS per GED, dan BA+. Di sini keterangan less than high school saya tidak masukkan ke kategori terpelajar. Lalu saya menggunakan df underscore dataset dalam kurung education is in kategori terpelajar untuk mengecek apakah nilai pendidikan seseorang termasuk di dalam daftar di atas, dan df underscore dataset dalam kurung sex sama dengan F ini filter untuk wanita yang memiliki pendidikan dalam kategori terpelajar. Lalu saya menggunakan data frame untuk menampilkan hasilnya dalam bentuk tabel. Outputnya akan seperti berikut. Bisa dilihat wanita terpelajar yang ada di dataset tersebut ada di 11.819 data. Berikutnya adalah E, tampilkan rata-rata umur dari korban pada dataset dan visualisasikan data tersebut. Baik, di sini untuk menghitung rata-rata saya menggunakan df underscore dataset
yang mengambil nilai dari kolom H dan menggunakan kode .min untuk menghitung rata-rata dari dataset tersebut. Selanjutnya untuk menampilkannya saya menggunakan pd.dataframe untuk menampilkannya dalam bentuk tabel, dan juga ada kode menggunakan round dalam kurung rata-rata umur, 2. Di sini digunakan untuk membulatkan hasil rata-rata umur menjadi dua angka di belakang koma. Misalnya 34,6789 menjadi 34,68. Berikut adalah outputnya, di mana keterangannya rata-rata umur korban ada di 43,9 tahun. Baik, untuk visualisasinya di sini saya menggunakan bar chart dan box plot. Jadi berikut adalah tampilan histogramnya. Jadi di sini bisa melihat berapa rata-rata dari korban. Di sini ada garis tambahan untuk memperjelas visualisasinya. Untuk box plot di sini saya menggunakan dua kategori, di mana menggunakan jenis kelamin dan juga umur. Jadi untuk rata-rata kematian korban wanita ada di 43,7 dan rata-rata korban pria berada di 43,9 gitu. Selanjutnya yang F, pada bulan apa yang paling banyak terjadi kasus kematian pada dataset tersebut, dan visualisasikan data tersebut. Jadi di sini saya menggunakan untuk korban per bulan sama dengan df_dataset_mon .value_counts .short index. Ini digunakan untuk menghitung jumlah kematian untuk setiap nilai di kolom mon, misalnya 1 Januari. Lalu untuk saya menampilkannya dalam bentuk tabel menggunakan pd.dataframe, menggunakan juga korban per bulan .idmax dan korban per bulan .max. Ini digunakan untuk menampilkan bulan dengan jumlah terbanyak dan mengambil nilai terbanyak dari data, di mana outputnya akan seperti berikut. Di sini terlihat bulan ke-7 memiliki jumlah kematian terbanyak, yaitu 8.737 kasus. Berikut adalah visualisasinya. Di sini saya menggunakan line chart. Bisa dilihat penggunaan line chart ini bisa dengan jelas memvisualisasikan informasi yang dimana berisi jumlah kematian per bulannya. Bisa dilihat di sini adalah bulan Juli memiliki jumlah korban sebanyak 8737. Ini juga alasannya menggunakan line chart itu cocok untuk data waktu bulanan karena menunjukkan pola tren. Berdua membantu menemukan bulan-bulan puncak atau turun dalam jumlah korban. Garis yang menghubungkan titik mempermudah nilai untuk melihat fluktuasi. Visualisasi mudah dipahami bahkan oleh pembaca umum. Sekarang kita masuk ke bagian G, berapa jumlah kematian senjata bunuh diri di US dari 2012 hingga 2014 berdasarkan jenis kelamin, dan visualisasikan data tersebut. Bisa dilihat kodenya di sini. Jadi di sini kita memfilter data suicide dari 2012 sampai 2014 dengan mengambil kolom cause yang bernilai suicide dari tahun 2012 sampai 2014. Selanjutnya, kelompokkan data berdasarkan tahun dan jenis kelamin. Kelompokkan data yang berdasarkan kombinasi year dan sex. Selanjutnya, kita tinggal menghitung
menjumlahkan nilai keseluruhan dan nilai jumlah kematian dari tabel sebelumnya menghasilkan total kematian akibat suicide. Jadi outputnya adalah berikut. Bisa dilihat outputnya per tahun berdasarkan sek terlihat di sini, dan kalau per sek saja dari 2012 sampai 2014 dilihat di sini, dan untuk keseluruhannya adalah segini. Di sini untuk visualisasinya saya menggunakan pie chart, yang dimana menggunakan pie chart ini karena mudah dibaca. Pie chart memiliki intuitif yang cocok untuk semua kalangan pembaca. Tegas membandingkan secara langsung, bisa lihat di sini sangat kontras perbandingannya. Informasinya lengkap, dimana bisa menjanjikan data absolut, persentase, dan totalnya sekaligus. Lalu bisa menggunakan warna yang menarik, yang kontras, dan juga memiliki efek explode, di mana ini membantu kejelasan dalam pembaca. Selanjutnya adalah H. Berapa jumlah kematian bersenjata berdasarkan ras di US per 100.000 orang dari 2012 hingga 2014. Sertakan visualisasi data tersebut. Jadi bisa dilihat kode saya. Baik, jadi di sini kode ini digunakan untuk menyaring data hanya untuk tahun 2012, 2013, dan 2014. Dan kode berikut digunakan untuk menghitung jumlah korban untuk setiap ras. Hasilnya diubah jadi data frame dengan kolom, race, dan jumlah kematian. Jadi di sini juga saya menambahkan perkiraan populasi di Amerika Serikat per ras selama 3 tahun total. Nilainya digunakan untuk standarisasi tingkat kematian. Setelahnya kita hitung tingkat kematian per 100.000 orang penduduk dengan kode ini. Jadi outputnya akan seperti berikut, di mana kematian per 100.000 orang dari race black adalah 17,996032 per 100.000. Jadi untuk visualisasinya di sini saya menggunakan horizontal bar chart, di mana di sini menampilkan bahwa orang dengan race black mendapat persentase rata-rata kematian paling tinggi di Amerika Serikat per 100.000 orang dari 2012 hingga 2014 di angka 18. Ini menggunakan bar horizontal bar chart karena tepat untuk perbandingan antar kategori. Bar horizontal mempermudah membandingkan panjang bar secara langsung antar kelompok. Visual fokus lebih jelas dengan warna sorotan yang highlight dan pengurutan dari yang terkecil hingga terbesar. Pengguna langsung tahu siapa yang tertinggi, siapa yang terendah, dan siapa yang paling atas atau paling di bawah rata-rata. Selanjutnya I. Berapa persentase per 100.000 orang per tahun kematian akibat senjata di Amerika Serikat dari 2012 hingga 2014 berdasarkan kasusnya, dan visualisasikan data tersebut. Berikut adalah kode saya. Jadi analisisnya, kode ini digunakan untuk menyaring hanya baris data dari tahun 2012 hingga 2014, dan kode ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kombinasi tahun dan kausnya, menghitung jumlah kematian untuk setiap kombinasi. Hasilnya disimpan dalam kolom jumlah underscore kematian, lalu menambahkan populasi per tahunnya, di mana menggunakan kode ini. Selanjutnya kode ini digunakan untuk menghasilkan angka kematian terstandarisasi selama periode penuh 2012 sampai 2014 per penyebab. Lalu menggunakan kode ini untuk menambahkan label untuk baris gabungan, menggabungkan data tahun tambah total keseluruhan dalam satu tabel final result.
Jadi berikut adalah outputnya, dimana bisa dilihat per tahun ini ada tahunnya, ini ada kausnya, jumlah kematiannya, dan juga hasil kematian per 100k nya. Jadi di sini ada jumlah kematian per tahun dan total dari penyebab kematiannya per 3 tahun. Bisa dilihat. Untuk visualisasinya, di sini saya menggunakan dua jenis visualisasi, horizontal group bar chart dan line chart. Lihat. Baik, mengapa saya menggunakan horizontal bar adalah karena satu perbandingan antar penyebab dalam satu tahun akan terlihat jelas, cocok untuk menampilkan multi kategori atau multi kelompok. Label angka memperkuat keterbacaan dan kejelasan data. Warna per tahun membantu perubahan antar tahun dari satu penyebab. Lalu mengapa menggunakan line chart? Karena sangat efektif untuk melihat perkembangan atau tren waktu. Menjawab pertanyaan apakah kematian karena suicide naik atau turun, lebih mudah melihat fluktuasi dari waktu ke waktu daripada bar chart. Setiap kaus ditampilkan sebagai garis dengan warna yang berbeda sehingga bisa dibandingkan secara visual. Baik, untuk yang terakhir adalah yang J. Berapa persentase kematian senjata bunuh diri di US dari 2012 hingga 2014 berdasarkan tahun dan visualisasikan data tersebut. Baik, di sini jadi berikut adalah kodenya. Jadi kode DF ini digunakan untuk menyaring data hanya untuk tahun. Dan kode ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tahun lalu menghitung jumlah total kematiannya untuk semua penyebab. Lalu kita buat kode ini untuk menyaring data untuk hanya menghitung baris dengan penyebab suicide, mengelompokkan berdasarkan tahun, menghitung jumlah kasus bunuh diri per tahun. Dan kode ini digunakan untuk menggabungkan total underscore death dan suicide underscore death ke dalam satu tabel berdasarkan kolom year. Dan kode ini digunakan untuk menghitung proporsi kematian karena bunuh diri terhadap total kematian dalam persentase. Lalu menggunakan kode ini untuk menyatukan semua data lalu menampilkannya dalam satu tabel final. Outputnya adalah sebagai berikut. Jadi total kematian ini ditampilkan di sini, tahun ditampilkan di sini, kematian akibat suicide di sini, dan presentasinya ditampilkan di sini. Visualisasinya di sini saya menggunakan area chart. Jadi berikut adalah kodenya. Dan mengapa menggunakan area chart di sini? Karena menggunakan area chart menekankan tren waktu. Jadi area chart sungguh bagus untuk menggambarkan tren dari waktu ke waktu, cocok untuk menggambarkan perubahan proporsi dalam persen. Lalu memvisualisasikannya secara volume halus. Area yang diarsir menciptakan persepsi visual terhadap tinggi rendahnya presentase, memperkuat proses tanpa angka, cocok untuk presentasi eksekutif. Secara area chart sangat cocok untuk menyampaikan tren utama secara ringkas kepada audiens non teknis. Berikut adalah outputnya. Bisa dilihat di sini yang tertinggi adalah di angka 64,40%. Baik, berikutnya saya akan masuk ke Colab untuk menampilkan hasil codingan saya di aplikasi Google Colab. Baik, berikut adalah hasil Google Colab saya. Di sana saya seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan cara upload ke Colab untuk
memasukkan datanya. Bisa dilihat di sini adalah data saya yang sudah dimasukkan. Berikut adalah yang A, berikut adalah yang B, berikut adalah yang C, berikut adalah yang D, berikut adalah yang E, berikut adalah visualisasinya, berikut juga adalah yang F, output dan visualisasinya, yang G, kode, output dan visualisasinya, yang H, kode, output dan berikut adalah visualisasinya. Selanjutnya adalah yang I, inilah kode, output dan visualisasinya. Selanjutnya adalah yang J, ini visualisasinya. Baik, sekian presentasi singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih.